Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 2024D, program studi S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya. Anggota kelompok 4 yang pertama Muhammad Kusunizar, NIM terakhir 121, Megita Nisa 5, 133, Ahmad Faris Firdaus 144, Novayana Pramesti 151, Muhammad Ulul Albab 156, GA Ayu Lisari Dewi 157, Eka Rahmalia Anggraini 159. Pada video kali ini kita akan membahas tentang peran lembaga otoritas jasa keuangan dalam perekonomian sebagai bagian dari tugas mata kuliah ekonomi moneter. Isi materi pada video kali ini, yang pertama ada tugas otoritas jasa keuangan, yang kedua wewenang otoritas jasa keuangan, yang ketiga ada peran otoritas jasa keuangan. Baik teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut apa saja tugas, wewenang, dan peran otoritas jasa keuangan dalam perekonomian maupun keuangan, alangkah baiknya kita kenali dahulu apa itu otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan adalah lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan bank ataupun non-bank. Jasa keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang memiliki tanggung jawab utama dalam pengaturan dan pengawasan secara menyeluruh terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Sebagai lembaga independen, otoritas jasa keuangan bebas dari campur tangan pihak manapun dan memiliki fungsi, tugas, serta kewenangan dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Tanggung jawab pengawasan terhadap pasar modal dan industri keuangan non-bank secara resmi dialihkan dari Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012. Sementara itu, pengawasan sektor perbankan mulai berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sejak 31 Desember 2013. Dan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro dimulai pada tahun 2015. Secara singkat, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan menempati posisi sekunder dengan karakteristik independensi kelembagaan, yang juga dikenal sebagai independensi politik atau independensi dalam menetapkan tujuan, goal independence. Artinya, otoritas jasa keuangan berdiri terpisah dari lembaga eksekutif atau pemerintah dan tidak berada di bawah pengaruh legislatif. Otoritas jasa keuangan juga memiliki kebebasan untuk menetapkan tujuan serta merumuskan kebijakan sendiri tanpa campur tangan atau tekanan dari lembaga-lembaga politik maupun pemerintah. Tugas OJK berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor perbankan. Beberapa tugas lain yang harus dilakukan OJK dalam sektor perbankan antara lain adalah menyusun sistem pengawasan bank dan juga melakukan penegakan hukum pada sektor bank. Selain itu, OJK juga harus melakukan pembinaan, pemeriksaan, serta pengawasan dalam sektor bank.
Seluruh hal ini selanjutnya bisa dikembangkan lagi guna memaksimalkan performa perbankan demi kepentingan masyarakat luas. Yang kedua ada melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor IKNB. IKNB adalah industri keuangan non-bank. Peran OJK terhadap industri keuangan non-bank adalah melaksanakan seluruh kebijakan industri keuangan non-bank ini sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku. Ada pula peraturan pada bidang IKNB yang wajib dilakukan oleh lembaga OJK. Sektor industri keuangan non-bank ini terdiri dari perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lalu yang ketiga, ada melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki tugasnya pada sektor pasar modal. Di antaranya adalah melaksanakan seluruh manajemen dalam krisis pasar modal. Selain itu, lembaga OJK juga harus merumuskan seluruh prinsip yang terdapat dalam OJK. Dalam pengelolaan dan transaksi serta melakukan berbagai analisis pengawasan dan pengembangan pasar modal. Dengan begitu, pasar modal nantinya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang sedang berlangsung. Berikut adalah wewenang OJK terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank. Yang pertama, mengatur pendirian bank termasuk penerbitan izin pembukaan kantor bank, penyusunan anggaran dasar dan rencana kerja, mengatur pengelolaan kepemilikan dan sumber daya manusia bank, serta mengatur fasilitasi merger dan akuisisi bank. Terus dalam hal pengawasan, mengawasi kegiatan bank untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku, melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap bank untuk menilai kesehatan dan stabilitasnya, lalu menetapkan status pengawasan dan penanganan permasalahan bank umum. Dengan wewenang-wewenang tersebut, OJK berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi terkait pengaturan lembaga jasa keuangan, bank dan non-bank. Yang pertama, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang kedua, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang kelima, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola stutер dan lembaga jasa keuangan. Yang keenam, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usaha kekayaan dan kewajiban. Yang ketujuh, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Materi selanjutnya adalah terkait pengawasan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank. Yang pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap jasa keuangan. Yang keempat, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan. Yang kelima, melakukan penunjukan pengelola statuter. Yang keenam, menetapkan penggunaan pengelola statuter. Yang ketujuh, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan. Yang ke-8, memberikan dan atau mencabut izin usaha. Selanjutnya ada peran OJK pada sektor keuangan. Yang pertama ada menjaga stabilitas sistem keuangan. OJK mengawasi perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank agar berjalan sesuai aturan. Dengan begitu, potensi krisis keuangan bisa diminimalkan dan sistem keuangan tetap sehat untuk mendukung perekonomian nasional. Yang kedua, melindungi konsumen dan investor OJK. OJK melindungi masyarakat dari praktik keuangan yang merugikan baik di perbankan, asuransi, investasi, maupun fintech. OJK juga menyediakan layanan pengaduan serta mekanisme penyelesaian sengketa.
Yang ketiga, mendorong inklusi dan literasi keuangan. OJK memiliki program strategi nasional literasi keuangan Indonesia yang disingkat SNLKI untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat berani dan bijak menggunakan layanan keuangan, termasuk UMKM. Yang keempat, mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memastikan lembaga keuangan berjalan baik. OJK membuka akses pembiayaan bagi sektor real, mendorong investasi, serta memperlancar arus modal. Hal ini membantu menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Terus yang kelima, mengatur dan mengawasi inovasi keuangan. OJK juga mengatur perkembangan layanan keuangan digital seperti vintage, e-wallet, hingga aset kripto. Setelah UU PPSK 2023, hal ini menjaga inovasi tetap berkembang tanpa merugikan konsumen. 6. Menegakkan hukum di sektor keuangan. OJK memiliki kewenangan untuk memberi sanksi administratif hingga melakukan penyelidikan tindakan pidana di sektor jasa keuangan, sehingga menciptakan kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara independen yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan mandat utama melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di seluruh sektor jasa keuangan, baik perbankan, pasar modal, maupun industri keuangan non-bank. Dengan kewenangan yang luas, OJK berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen dan investor, serta mendorong inklusi dan literasi keuangan.